kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang diskusi kelompok mengenai ASI, MPASI, dan Posyandu. Jadi kita akan diskusi tentang ASI, MPASI, dan Posyandu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pertama akan membicarakan tentang ASI, kelompok kedua akan membicarakan tentang MPASI, kelompok ketiga akan membicarakan tentang Posyandu, dan kelompok keempat akan membicarakan tentang sayuran. Kita lanjut pada diskusi kelompok. Yang pertama yang akan memaparkan hasil obrolan atau diskusi yaitu kelompok ASI. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab bersama atau sudah didiskusikan bersama. Pertanyaan pertama yaitu berapa lama ibu memberikan ASI saja dalam 6 bulan pertama. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah apa yang Bapak Ibu hadapi dalam menyusui? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu juga memberikan makanan atau minuman lain selain ASI kepada kelompok ASI atau kelompok 1 waktu kesempatan saya berikan? Terima kasih. Baik, saya akan membacakan hasil obrolan kami tentang kelompok ASI. Pertanyaan pertama, susui bayi sering mungkin semau bayi. Membiarkan bayi menyusui hingga puas. Kedua, Pertanyaan kedua, langsung jawab. Jawaban air susu ibu tidak keluar. 2, payudara membengkak dan sakit. 3, produksi air susu ibu sedikit. 4, puting luka. 5, kelenjar ASI tersumbat. Pertanyaan ketiga, jawaban bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan dianjurkan untuk hanya diberi ASI saja. Makan atau minum selain ASI akan diberikan kepada bayi ketika bayi sudah berusia 6 bulan ke atas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok ASI yang telah memaparkan hasil diskusi. Jadi Bapak Ibu, jawaban dari kelompok ASI itu benar adanya bahwa masalah yang Bapak Ibu hadapi dalam menyusui ibu itu memang benar adanya. Terkadang air susu ibu itu tidak keluar, akhirnya anak tidak bisa menyusui. Lalu masalah lagi, yang menjadi masalah lagi, produksi ASI bisa saja sedikit dan lain-lain seperti yang diutarakan Bapak Ibu. Dalam kelompok 2 ini yang akan dibahas adalah kapan Bapak Ibu pertama kali memberikan MPASI pada bayi. Lalu pertanyaan kedua, jenis makanan apa yang Bapak Ibu berikan. Dan pertanyaan berikut, masalah apa yang Bapak Ibu hadapi dalam memberikan makanan pada anak. Jadi selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 atau kelompok bubur atau kelompok MPASI untuk membacakan hasil obrolan atau hasil diskusi. Waktu kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil obrolan kami tentang bubur. MPASI diberikan kepada bayi saat bayi berumur 6 bulan. Pertanyaan kedua, jenis makanan apa? Ya, jenis makanan apa yang Jenis diberikan? makanan apa yang diberikan kepada bayi berupa makanan lumat seperti daging, ikan, telur tempe, tempe tahu, serta buah yang dilumatkan atau disaring. Jawaban yang ketiga,
1. Bayi melakukan gerakan tutup mulut. 2. Bayi rewel saat memberikan makanan. 3. Bayi ingin menyendak sendiri. 4. Bayi tidak menduduk di kursi makan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok bubur yang telah membacakan hasil obrolan mereka. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok bubur. Dari MPASI ini, memang MPASI itu diberikan kepada bayi saat bayi berumur 6 bulan. Jadi bayi itu kalau umur 0 sampai 6 bulan dia belum bisa kita berikan MPASI kepada dia. Kenapa? Karena bisa saja usus bayi itu kan masih kecil sekali. Jadi dia hanya pantas untuk berikan ASI. Ketika MPASI itu diberikan, bayi itu harus umurnya sudah 6 bulan ke atas. Lalu jenis makanan yang harus diberikan itu berupa makanan lumat seperti daging, ikan, telur, tempe, tahu, serta buah yang telah dilumatkan. Nah, itu contoh tomat disaring, pisang lumat yang halus, serta pepaya lumat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kelompok Posyandu akan menyampaikan hasil obrolan atau diskusi mereka tentang Posyandu. Di situ ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, kapan Bapak Ibu harus pergi ke Posyandu? Pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan yang Bapak Ibu lakukan jika ke Posyandu? Pertanyaan ketiga, apa pentingnya Posyandu? Pertanyaan keempat, apa hambatan yang Bapak Ibu hadapi untuk hadir setiap bulan ke Posyandu? Untuk itu, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok Posyandu untuk membacakan hasil diskusi mereka. Waktu kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil obrolan kami tentang kelompok Posyandu. Jawaban pertama, membawa anak ke Posyandu setiap bulan hingga anak berusia 6 tahun. Jawaban kedua, 1. Kesehatan ibu dan anak. 2. Keluarga berencana. 3. Pemberian imunisasi. 4. Pemantauan gizi. 5. Pencegahan dan penanggulangan diare. 6. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Jawaban ketiga, 1. Sebagai wadah bertukar informasi. 2. Mendekati pelayanan kesehatan pada masyarakat. 3. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. 4. Untuk memantau kesehatan ibu dan anak. Jawaban keempat, kesibukan keluarga yang bertabrakan dengan jadwal Posyandu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Posyandu yang telah memaparkan hasil obrolan atau hasil diskusi mereka. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok Posyandu. Baik Bapak Ibu, itulah pentingnya Posyandu. Di sana ada kesehatan ibu dan anak sebagai wadah tukar informasi. Pokoknya berbagai macam ilmu atau berbagai macam ilmu kesehatan yang akan kita dapat di Posyandu. Jadi harapan besar saya kepada Bapak Ibu agar setiap bulan Bapak Ibu membawakan anak ke Posyandu. Tadi hambatan yang Bapak Ibu hadapi untuk hadir ke Posyandu itu karena kesibukan keluarga yang bertabrakan dengan jadwal Posyandu. Nah, ini terkadang terjadi di Bapak Ibu sekalian, akan tetapi
bagaimana Bapak Ibu harus memanage jadwal itu yang baik, sehingga di saat posyandu kegiatan Bapak Ibu di keluarga itu tidak bertabrakan dengan posyandu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada kelompok sayur yang akan membicarakan tentang apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk menyusui agar ASINya berkualitas. Nah, untuk itu selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok sayur yang akan menyampaikan hasil obrolan atau diskusi tentang apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINnya berkualitas. Begitu, waktu kesempatan saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil obrolan kami tentang sayuran. Hindari stres, percaya diri, menyusui dengan benar, hindari penggunaan dop. Jangan memberikan susu formula. Ibu konsumsikan makanan bergizi. Simpan ASI ibu bekerja. Baik, terima kasih kepada kelompok sayuran yang telah membacakan hasil obrolan atau diskusi mereka. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok sayur. Jadi Bapak Ibu, dalam supaya ASI itu berkualitas Bapak Ibu, supaya ASI itu berkualitas, maka Bapak Ibu di saat menyusui itu harus hindari stres, harus percaya diri, menyusui dengan benar, hindari penggunaan dot seperti apa yang sudah disampaikan oleh kelompok sayur tadi. Lalu ketika Bapak Ibu ingin keluar, simpan ASI bagi ibu pekerja. Artinya di sini kita siapkan memang ASI ketika ibu keluar, sehingga pada saat anak haus itu bisa memberikan ASI kepada anak yang kita simpan itu. Nah, itulah materi kita hari ini tentang ASI, MPASI, dan posyandu ditambah lagi dengan sayuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI, membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak, maka anak kita akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas.